Selamat malam teman-teman. Nah, kita di sini balik lagi di podcast Ngayal dan ini podcast yang kedua ya setelah podcast yang kemarin yang pertama bahas soal AirPass. Nah, kita malam ini mau ngebahas kalau yang kemarin kita bahas soal AirPass ya. Kalau di sini kita ngebahasnya soal HI di Amikom. Nah, tapi ini dari point of view-nya teman-teman mahasiswa nih gitu. Terus apa nih? Kita mulai pembicaraan ini dari apa gitu. Dari apa gue? Kenalan dulu. Tak kenal maka kata Sliver. Kata gue tak kenal maka Maksudnya ya. Nah, kita mulai perkenalan dari mas-mas di sebelah ini. Silakan kenalkan diri. Nama Nih Jangan nih dong. Gak boleh nih. asal terus kenapa milih HI? Kenapa Amikom? Kenapa HI-nya HI? Amikom. Iya. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Sekali lagi saya ucapin nama aku tuh Okta. Nama lengkap aku Oktaviandin. Salah satu mahasiswa prodi HI di Amikom gitu. Nah, asal aku tuh dari NTB. Kenapa HI Amikom? Hanya Allah itu. Gak bercanda teman-teman. Jadi kenapa HI Amikom? Karena HI UGM nolak aku. Udah itu alasannya. Karena gak keterima UGM. Amikom lah yang bisa menerima aku apa adanya. Nah, kita lanjut lagi ke mas-mas yang sebelah ini. Kenapa bisa milih HI Amikom? Kenalin namanya dulu, terus asalnya dari mana. Jangan asal yang palsu. Lu masuk bapak yang palsu-palsu. Enggak. Alasannya pasti sama. Gak keterima PT. Benar. Lanjut Tuh kan? Oke. Enggak boleh, enggak. Ini teman-teman tidak untuk ditiru. Kenalin nama saya Nabil. Asal saya dari kota mana? Pekalongan. Pekalongan. Betul. Gue kira Purwokerto. Ribut, berisik dong. Lanjut. Belum Tuh. Oke teman-teman, kenalin nama saya Nabil. Asalnya dari kota Pekalongan. Pekalongan. ya Pekalongan. Terus alasan saya masuk HI Amikom tuh karena apa ya? Sama deh kayaknya kita. Sama sih. Apalagi kalau bukan ditolak UGM Iya. 3 kali bro. Nih UGM. Gue tandain. Wah itu gitu. Disensor ini mas. Nanti di whack gitu. Terus Iya. habis itu Itu langsung tututin aja. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut. Alas Nah, banget, anjir. perkenalan terakhir itu dari aku. Ini habis saya aku nggak nyambung kan. Ya udah Terus saya. dia gua. Tadi aku Oh. Ya udah aku perkenalkan, nama aku Rebecca, asalnya dari Kalimantan dan milih HI Amikom itu karena apa? Dispin gitu. Nggak bujir, sama alasan kita semua masuk ke sini karena satu hal yang sama, visi dan misi yang sama, karena apa? Almet Karung Goni. Betul. Sherlock. Version. Lanjut. Nah, selanjutnya kita bakal bahas nih apa keseruan aktivitas apa sih yang dilakukan selama ngejalanin ini. Teman-teman semua dari angkatan 21 ya. Kita disclaimer aja angkatan tua. Kita dari semester 5 dan kayak kita mau ngejelasin apa sih funnya kuliah HI, apalagi kuliah HI di Amikom gitu. Apa sih yang jadi ciri khasnya HI di Amikom? Nah, coba Okta sharing deh, kamu tuh suka matkul apa dan kamu tuh merasa ada nggak ciri khas yang ini nih HI Amikom banget nih gitu. Apa? Oke, jadi apa? Funnya kuliah HI di Amikom itu adalah yang pertama, lo bakal kaget kalau masuk di Amikom itu ada matkul-matkul yang nggak ada di HI kampus manapun. Spill nggak? Udah deh, cari tahu sendiri. Bercanda. Jadi yang pertama, yang paling aku suka itu di awal semester kalian bakal disuguhi sama matkul fotografi. Karena kan gue suka banget tuh fotografi, teman-teman. Jadi ya sambil belajar HI kita juga bisa sambil mengasah kemampuan kita, terutama tadi
di fotografi karena kebetulan aku suka fotografi, jadi ya apa ya, bisa balance gitu loh. Sambil belajar HI kita juga bisa belajar kesukaan kita, hobi kita. Kalau ciri khas HI ini Amikom ya itu. Siapa? Lanjut. Ya, kita lanjut ke ini sih, ke apa ya, pendapatnya dari Nabil sendiri. Ya sama sih kayak pertanyaan Okta tadi. Apa sih yang kamu suka gitu, yang selama ini kamu jalanin udah 5 semester banget nih, kita udah kayak semester ini mancing gitu, yang mancing banget gitu, yang terus apa yang kamu lihat ciri khasnya dari HI yang ada di Amikom gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri itu yang paling aku suka itu suasana kelas dan dosennya sih. Oh iya. Jadi dosen-dosen di HI Amikom itu bisa membangun suasana kelas itu lebih fun, ya lebih hidup. Kita banyak sharing-sharing opini, sharing-sharing pendapat gitu, tapi tanpa ada kayak rasa rasa awkward gitu, ya awkward gitu, rasa tegang juga. Dosen HI chill bro. Jadi bikin kita kalau kita belajar tuh nyaman gitu loh. Iya. Karena banyak orang yang mau ngasih pendapatnya gitu, Iya. Ya kayak bestie gitu, tapi tetap kita menghargai sebagai dosen serius gitu. Tuh. Karaoke enggak. Terus. Terus kalau tadi apa? Yang ciri khasnya banget Ciri dari khas. HI-nya Amikom apa? Kurang lebih sama sih ya. Ada beberapa matkul yang nggak ada di HI lain. Iya. Tadi itu udah dicontohin satu fotografi, kemudian habis itu tuh ada yang namanya Desain apa? grafis. Ya, desain grafis sama multimedia itu Broadcasting juga. ya broadcasting. Jadi aku sendiri tuh backgroundnya itu suka banget sama yang terkait desain sama filmatografi gitu loh. Jadi selain kita bisa belajar HI di Amikom ini tuh kita juga bisa belajar tentang multimedia kayak gitu-gitu. Itu yang membedakan. Betul. Kalau dari BK sendiri? Ya, lu sendiri nih, kayak gimana? Enjoy banget, fun banget, kayak Fun se-fun itu. itu. Udah ketebak. Lanjut. Nggak, ini beneran teman-teman, kayak nggak bakal expect gitu loh. Masuk HI kita kiranya kan kayak ya HI stereotipnya orang-orang kan kerjanya diplomat, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin kan, ada bahasa Mandarin juga di HI Amikom, ada banget gitu, kayak Socie itu, Somixue itu, Uni ayo. ini Bersyukur. distract, enggak. Lanjut. Juga kita ya itulah pokoknya intinya itu tuh fun banget karena kita nggak cuma belajar soal keHI-an dan ilmu-ilmu HI yang kayak yang kayak diplomasi, yang kayak belajar organisasi internasional, nggak cuma itu, nggak terbatas di itu doang. Nah apalagi kan slogannya Amikom ya, Ekonomi Kreatif Park. Creative Economy Park. Itu ya Creative Economy Park, dan itu juga kayak nerapin nilai-nilai bisnis dan entrepreneur banget di mata kuliahnya juga, selain yang tadi kayak dijelasin ada multimedia, broadcasting dan lain-lain. Selain di luar itu ya kayak ada juga mata kuliah soal bisnis gitu, dan itu juga secara nggak langsung juga nyambung sih sama kuliah-kuliah HI kan. Misalnya ada kayak ekonomi politik global, terus bisnis dan perdagangan internasional, terus di semester ini dapat diplomasi dan WTO dan diplomasi perdagangan kan. Itu juga secara nggak langsung ngajarin kita gitu loh, nilai-nilai bisnis yang ada di Amikom itu diterapin juga di hubungan internasional ya, kayak ekspor impor dan lain-lain. Nah itu serunya tuh di situ loh. Kayak kita nggak cuma terbatas di HI
di HI doang, nggak cuma di lingkup HI. Jadi kita tuh mempelajari juga soal desain, produksi, multimedia dan lain-lain, dan juga bisnis. Kita juga jualan, teman-teman, kita jualan. Target omsetnya berapa kemarin? 5 juta 5 Berapa juta, bulan? dan targetnya tercapai dalam 1 bulan. 5 juta pendapatan kotor, Iya. pendapatan bersihnya 1 juta. Iya benar. Kayak kita se-fun itu, kita Berbisnis apalagi lu. ya kita jadi HI bisa, jadi wirausahaan bisa, jadi Editor bisa. bisa, desainer bisa, Bisa semua. kayak multi Multi apa? Multiplayer. Multi cam bersih multi fungsi banget. multifungsi. Kayak kita sering jadi budak-budak Iya. korporat enggak. Nah, lanjut nih. Tadi kita kelupaan. Kita nggak nge-mention terkait praktik diplomasi sama praktik negosiasi. Oh Itu my God. core-nya HI banget. Core. Masa kalian nggak suka sih? Suka lah, kayak Suka kamu. Sesuka itu kan. suka itu kayak kita Keren banget. Praktiknya juga kayak luar biasa banget. luar biasa. Ruangannya memadai. Nah, HI mana Iya. lagi yang harus kupercayai? Bercanda. Konsumnya enak, Bu. Konsumnya Ya, enak. konsumnya enak sih pada. Maksudnya terus ceritain dong kemarin praktik diplomasi itu gimana jalannya? Itu pada semester berapa? 4 ya? Semester 4, iya. semester 4 semua. Siapa Dapat yang apa? mau cerita? Nih. Siapa ya? Siapa? Apanya yang dicerita? Apa ya? Dapat negara apa? Terus Gimana sih perasaannya Iya, gimana waktu perasaannya? ngejalanin sidang Jadi teman-teman itu? waktu praktek diplomasi kemarin itu aku dapat negara. Ini bagianku ya, bagianku tuh negara India. Kemarin itu apa? Tadi pertanyaannya apa? Lupa, sorry. Perasaan Keseruannya. keseruannya pas sidang itu gimana Ya, gitu. kemarin Maksudnya, aku dapat negara India dan apa? Kalau ditanya seru banget, apalagi kan ada konsumnya. Itu yang paling seru. Karena biar kita juga nggak kelaparan dan kita prakteknya bisa lancar dan fokus begitu. Karena kan pondasi dulu. Udah itu doang. Lanjut. ya kalau dari aku sih kemarin dapatnya negara Kenya, salah satu negara di Afrika Timur, dan juga kayak apa ya, pengalaman Ya. ngerasain rasanya Sidang. simulasi sidang di PBB itu tuh kayak ya seseru itu loh. Maksudnya kayak kita nggak cuma dinamikanya tuh nggak cuma pas hari H, jadi sebelumnya kayak kita cari negara itu tuh tentang apa, tentang background negaranya, terus juga kita bikin position paper, bikin opening speech dan lain-lain, dan kita kayak itu seru banget sih menurutku. Core-nya anak HI banget. Iya. Gitu. Apalagi itu kan apa ya, lanjutan itu kan juga praktik itu sebenarnya lanjutan dari mata kuliahnya diplomasi yang dapat di semester 2. Nah, buat adik-adik maba nih, nih persiapin diri kalian, karena muka-muka pemancing di sini tuh udah kayak gitu. Kami ingin mengakhiri perkuliahan. Maksudnya skripsi Kita ingin nyelesain jurnal gitu. Bukan dengan lancar. mengakhiri. Lanjut. Terus juga ini jangan lupa di-mention praktik negosiasi. Ya. Kalau praktik negosiasi kan kita masih on progress kan, Iya, jadi on belum terasa progress. banget ya sih. Hmm. Masih. Tapi apa? Juga sama kayak praktik diplomasi, Fane dapat, cuman kurang satu konsumnya. Karena kita jujur prakteknya nggak di ruangan yang kayak praktik diplomasi Ya, kemarin. karena kita sistemnya itu per minggu kan. Iya. Per minggu, jadi Di dalam ruang praktik kayak kelas biasa. Cuma bedanya dari praktik diplomasi sama praktik negosiasi itu, kalau diplomasi itu kan kita sendiri-sendiri kan, kita jadi apa namanya, menteri luar negeri, diplomat, negosiator. ya negosiator itu dari suatu negara gitu loh. Terus kalau praktik negosiasi, kita itu nanti dibagi menjadi beberapa kelompok itu untuk apa ya, mewakili dari suatu negara imajinari lah gitu ya. Itu terus nanti
kalau dari kelompokku itu ada 5 orang. Salah satunya itu bakal jadi presiden dan yang satunya itu bakal jadi diplomat. Gitu. Nah, gitu kalau ngomongin kuliah, aktivitas kuliah. Nah, selanjutnya kita tuh bakal ngomongin ngapain aja sih mahasiswa semester 5 yang udah ngejalanin 5 semester ini tuh selain aktivitas di luar kuliah, kan karena nggak mungkin, kita bukan mahasiswa kupu-kupu. Iya. Bukan. Sama tahu ya. Bukan. Iya. Tapi apa? Kita mahasiswa Kura-kura. Kuliah. Kuliah rapat, kuliah. Bersih ya. Lanjut. nah itu. Ntar dikah. Ya pokoknya kita bakal ngejelasin juga apa sih aktivitas kita di luar perkuliahan tadi. Kayak kita tadi udah ngejelasin kenapa HI serunya HI Amikom tuh Iya. gimana, terus mata kuliah yang kita anggap seru itu di mana, HI-nya di mana, HI-nya di mana gitu. Nah, Iya. Iya di mana? Nah, terus ini kita bakal ngejelasin aktivitas-aktivitas kita yang di luar gitu. Bentar. Pip. Jangan lupa dokumentasi buat LPJ. Iya, terima kasih kawan-kawan nggak disuruh. Terus lanjut, yuk masuk. Oke, lanjut. Kita bakal lanjut ke segmen berikutnya, bahas soal Oke. aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan gitu. Nah, kita mulai dari Nabil dulu nih. Oke, kalau aku sih ya yang seperti yang aku jelasin tadi, kalau aku tuh suka terkait desain sama filmatografi kan. Dulu waktu di semester 2 aku tuh aktif banget di organisasi Komahi sama Koma. Oh iya. Nah di Koma ini waktu itu tuh aku ikut ada dua event. Yang pertama itu adalah co-making, itu tuh kayak kita bikin short movie gitu. Terus yang satunya itu Tegas, itu tuh adalah event penganugerahan karya-karya gitu Iya, loh. iya. Kayak gitu dari Koma. Itu sih seru banget sih itu sih waktu itu. Gimana perasaan, pengalaman yang kamu dapat kemarin, dapat divisi apa aja gitu, Belajar apa aja. belajar apa aja, kayak kamu di luar perkuliahan gitu, cara kamu menetralisir memanage waktu dan menetralisir kestresan dengan tugas-tugas, dengan perkuliahan, dengan jadwal yang padat tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi tadi itu apa? Divisinya. Waktu co-making itu aku dapet divisi art. Jadi divisi art itu tugasnya itu adalah untuk lanjut. Oke, tadi itu divisi ya co-making itu aku dapat di bagian art. Art itu ditugaskan untuk mengatur layout atau desain ya interior lah, nanti yang bakal masukin frame di scene film kayak gitu. Kemudian kalau di Tebas aku itu masuk ke divisi acara begitu sih. Seru banget sih waktu itu sih, dapat pengalaman, dapat banyak pengetahuan baru, sama tentunya itu dapat relasi yang sangat luas gitu. Dari situ kemudian beberapa di nextnya itu aku jadi diajakin ikut perfilman lagi gitu loh. Dari situ tuh kayak sering diajakin gitulah buat ikut produksi film gitu. Kalau Ya lanjut lagi ke Okta nih, dia ngejelasin apa sih aktivitas dia di luar perkuliahan gitu loh, kayak banyak banget, sibuk banget dia, orang sibuk ini. bahkan kayaknya biduan kan ya. Katanya biduan Amikom. Oke guys, jadi ini aku bukannya sombong ya, tapi emang aku banyak banget ngikutin kegiatan, termasuk salah satunya itu, ini bukan salah satu, aku sebutin ada pertama Imadikom. Nah, buat teman-teman ketahui kalau di Amikom itu nggak cuman kuliah pakai duit, tapi beasiswa teman-teman. Nah, organisasi kebeasiswaanku itu yang kedua ada dari himpunan prodiku sendiri, yaitu Komahi.
sama kayak dia, tapi kita beda periode teman-teman. Yang ketiga adalah apa? Jadi biduan. Paduan suara di Amikom. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Amikom itu ada yang namanya Mega Simfoni. Jadi Mega Simfoni itu adalah paduan suara Amikom. Jadi dia sebenarnya banyak sih fungsinya, tapi yang kemarin itu fungsi yang lebih banyaknya lebih ke itu acara wisudanya Amikom. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat saya nih nyanyi, nah di acara wisudanya Amikom. Kalau misal teman-teman nanti wisuda. Gitu. Terus yang keempat? Yang keempat apa? Lu nyebut 4. Salah teman-teman, ternyata cuma 3. Yang keempat itu ngikutin kepanitiaan. Oke, lanjut dulu, lanjut. Masuk. Apa? Ikat. Sorry ya. Aku lagi mabuk. Boleh lanjutin itu. Ya. Terus apa? Lanjut lagi. Ayo lanjut. Terus gimana sih perasaan kamu ngikutin aktivitas? Lanjut. Lanjut. Udah, ya. Gimana sih perasaan kamu nih ngikutin aktivitas-aktivitas begitu? Apakah ini ya kayak yang kita tahu ya, tugas-tugas kita banyak, jadwal-jadwal kuliah kita juga full banget gitu, dan kita juga gak cuma terbatas pada perkuliahan, itu juga pasti juga ada kegiatan lainnya di luar itu. Benar. Perasaan kamu nih dan cara kamu memanage waktu itu kayak gimana sih? Sebuah tips and trick dari Okta. Kapan lagi? Sebenarnya ini nggak ada tips dan trik yang jitu-jitu banget. Tapi sebelumnya aku tadi pertanyaan pertamanya apa? Perasaannya. Nah, perasaannya apa? Seneng banget karena di Amikom di awal-awal gue masuk, gue merasa kalau misal kuliah nih, kan kuliah sama SMA dulu kan beda banget kan, beda jauh banget. Nah, gue ngerasa kalau pas masuk kuliah tuh gue nggak bakal punya temen. Ternyata apa? Dengan kegiatan-kegiatan gue yang tadi banyak banget itu, sesibuk-sibuknya itu, gue jadi punya banyak temen. Gitu teman-teman. Jadi lo kemana-mana kan Amikom banyak prodi dan banyak kelasnya kan. Jadi lo setiap kemana-mana dipanggil kayak lo banyak teman nih. Okta mau kemana? Jadi lo nggak awkward di kampus gitu teman-teman. Terus apa pertanyaannya? Cara manage waktu. Nggak ada. Udah lo jadi mahasiswa apa umumnya aja, kuliah rapat. Udah. Kalau manajemen waktu nggak ada. Gue juga nggak bisa manajemen waktu gue sendiri. Udah enaknya semester 5 nih mancing. Paling enak tuh mancing udah. Emang benar, kita bertiga di sini adalah pemancing. Pemancing handal. Tambak boy udah habis tuh ikan. Iya, kita yang habisin itu ikan tambak boyo. Lanjut. Udah itu aja sih. Ya udah. Apa? Mau bahas apa lagi? Jerit. Lu. Lah iya, belum. Makanya dari lah. Nah, Oh iya. dari tadi dia BK nih nanyain kita berdua kan. Nah, sekarang giliran kita nanya. Gimana kalau lu? Kalau Gimana apa? kalau lu kamu. Ya udah enggak apa-apa lah. Gimana perasaan sang BK gitu kan? Perasaan dan gimana cara dia memanajemen waktunya dia. Dia juga sebenarnya sibuk. Parah, dia paling sibuk. Iya, dia paling sibuk. Di antara dia merendah untuk di Nggak ada yang sibuk, nggak ada kesibukan, adanya prioritas. Spill. Nggak ada spill-spillan. Nanti kalau rame bakal di spill. Nggak ada, kawan-kawan, kita lanjut ya, bahas kegiatan apa aja sih. Lanjutnya dari mana? Kita parah-parahnya itu aja, pakai musik aja. Jadi thumbnail aja. Ya udah lanjut. Di YouTube itu nanti thumbnail aja gitu. Kalau kita lanjut aja. Ya udah lanjut. Ulang. Tadi dari yang nanya deh. Oke, jadi ini dari tadi BK terus kan yang nanya kita berdua. Jadi sekarang giliran aku nanya ke BK. Jadi Nah, apa tuh? perasaan dia kan dia sebenarnya juga satu himpunan kan sama aku. Jadi dia juga tergabung dalam Kumahi tapi cuman beda divisi gitu. Dan gue mau nanya, saya mau tanya ke BK, gimana perasaannya ketika dia udah berkecimpung nih di organisasi-organisasi seperti Kumahi tadi, dan gimana cara dia nge-manajemen waktu? Jawab. Iya, jadi yang kayak Okta spill tadi,
aku juga ikut tergabung di organisasi himpunan mahasiswa HI-nya Amikom, yaitu Komahi, dan aku sama Okta ya itu kayak disebutin tadi beda divisi, dan kita juga pasti apa ya, kerjaannya beda-beda lah kayak gitu, dan apa ya, perasaannya ya seneng karena apa ya, kita bisa tahu sesuatu yang dulunya kita nggak tahu, kayak kita bener tadi yang kata Okta bilang, kayak kita dari SMA terus transisi ke masa kuliah itu beda banget gitu loh, kayak ada euforia baru yang muncul ketika kita udah masuk kuliah gitu, karena apa, teman-teman, ini trivia aja sih, FYI, dulu sekolahku itu kan full cewek semua kan, dan ketika aku udah lulus SMA terus ketemu lingkungan baru yang kayak ada ya orang-orang yang kayak gini gitu loh, ada ya orang-orang dengan pemikiran yang begini, dengan orang yang ya banyaklah kita temui orang-orang baru gitu, dan juga salah satunya kita menemukan banyak orang baru itu ya dengan organisasi tentunya, karena kita di situ bukan cuma kenal tapi kita makin mengetahui lebih dalam, kita gali lebih dalam, dan jangan lupa teman-teman ketemu jodoh di organisasi. Oh my god, betul sekali. Barusan nge-spill diri sendiri. Enggak dong, karena banyak yang cinlok juga di organisasi ini, kayak termasuk yang di belakang layar. Yang di belakang layar pokoknya. Yang sedang di belakang layar ini gitu, kayak seru banget organisasi, kayak seru. Apa ya, selain kita pusing-pusingan nih bahas matkul, bahas kuliah tadi, dan apa ya, banyaklah kepadatan jadwal kuliah kita tuh sebenarnya ngerasa senang ketika kita ikut organisasi dan kita dapat dan kita merasakan sendiri manfaatnya kayak gitu lah. Ada kesenangan tersendiri ketika kita udah ngikutin hal tersebut dan kita enjoy, dan kita bentar lagi demis. Ayo suara belakang layar. Ya kan, kayak bakal itu kan, demis itu berarti bakal regenerasi panitia. Iya, regenerasi kepengurusan baru, kayak mereka bakal ngerasain lagi enjoy yang kita rasain ketika waktu di organisasi kemarin. Rasain lo gitu. Rasain lo gitu, nemu jodoh. Terus juga jadinya nanti kalau udah demis, udah ada pergantian pengurus itu kan jadinya apa ya, pemikiran yang dibawa itu sama anak-anak baru ini tuh bakal lebih fresh lagi. Buat Komahinya itu banyak ya, semoga nanti banyak inovasi Nah, yang itu. bakal Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus ya itu pokoknya intinya ada perasaan senangnya tersendiri gitu loh. Dan juga tadi cara manajemen waktu. Betul teman-teman, nggak ada. karena apa ya, waktu, kalau menurut aku tuh waktu tuh kayak ya udah relatif gitu loh, maksudnya kalau emang kita memprioritaskan sesuatu, misal kita memprioritaskan kuliah kita, ya udah kita kuliah, ngerjain tugas yang benar, ngerjain tugas tepat waktu, datang kuliah tepat waktu, absen presensi maksudnya jangan lupa juga, kayak ya udah kuis putaran kedua lanjut kayak ya udah gitu, kita juga apa ya, malah lupa teman-teman mau ngomong apa, lupa tadi gara-gara tugas ini. Iya, manajemen waktu sebenarnya tuh karena menurut aku waktu itu relatif, jadi ya tergantung prioritas yang mana. Misal kita memprioritaskan kuliah, ya udah kuliah. Kalau misalnya ketika kuliah kita tuh udah di jalan yang benar, udah ngerjain tugas dan lain-lain, ya ketika itu udah benar, kita memprioritaskan organisasi pun bisa gitu loh, dan juga kerjaan-kerjaan di organisasi itu bisa terurus dengan baik dan benar gitu.
udah seret banget nih, udah berapa lama kita ngomong di sini. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk apa? Closingan. Betul. Menjadi Power Ranger. Terut. Ini dia di sini aja ntar. Nggak ada behind the scene. Oh ya udah. Mau apa lagi ya? Sebagai penutup. Closingan. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Ya udah, kita langsung ke closingan aja. Silakan. Closing statement. Ayo, sweet deh. Apanya? Yang mau dua closing. kata tentang Hayamikom. Yang mendeskripsikan Iya. Bebas kata apa aja. 2 kata. Tapi Bukan 2 kata lucu ya. 2 katanya tuh apa 2 kata yang Iya. menggambarkan Hayamikom? Iya. Ya kayak apa, kayak seru banget atau apa gitu, kayak gitulah. Dramatis. 2 kata. 2 Iya, kata. tahu, sabar dulu. Oh iya ya. Oh, Dramatis banget. dramatis banget. Kenapa tuh? Makanya apa? Daftar di sini. Iya. Ini tapi link pinjol. Link Hayamikom. Waiter, kamu malah ngedit. Oh Enggak enggak. usah, itu bercanda, linknya bercanda. Iya. Cek langsung linknya sendiri, HI Amikom Yogyakarta gitu. Nggak ada di sini, nggak ada. Editornya capek. Editor siapa? Terus ya 2 kata yang menggambarkan HI Amikom. Kocak bet. Lanjut. Apa ya? Aduh bingung. Ntar ngobrolin kita. Nggak apa-apa, lanjutin aja kayak kita Ya, semua sip. mikir di sini. Ini spontan banget. Wuih. Ini 2 kata tentang Hayamikom. Bukan ini. Chill banget. Chill abis. Lu belum kenal. Nah, pernah nyebut aja, pernah nggak nyebut. Lanjut. Terus Wow. itu 2 kata buat HI, buat yang menggambarkan HI Amikom kayak Stibal. kreatif ekonomi. Iya. Oke, sekian dari kita bertiga, dari saya Rebecca. Nabil. Lo nggak tahu gua. Okta. Kita bakal ketemu lagi kapan-kapan di podcast Komahi ini. Sampai jumpa teman-teman. Udah kan? Udah mati.